Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang Google Pixel 8 khususnya di kamera. Jadi ada satu fitur yang ini membedakan dengan seri 8a dan juga seri-seri sebelumnya seperti Pixel 7, Pixel 7a dan seri di bawahnya, yaitu adalah mode makro. Nah, jadi di Pixel 8 ini dan mungkin 8 Pro juga ya pastinya sudah memiliki fitur mode makro nih. Fokus makro. Jadi yang digunakan lensanya adalah lensa ultrawide atau 0,5. Misalnya teman-teman settingannya seperti ini atau otomatis. Ini kan ada di sini ya. Ini mati, ini otomatis, ini aktif. Nah, kita pakai mode otomatis aja. Ketika tangan saya akan mendekatkan seperti ini, terlalu dekat. Ini masih, nah ini udah langsung mendeteksi. Ini kayak gini ya. Ini pakai lensa utama atau lensa satu kalinya. Nah, kalau saya kayak giniin, nah dia berubah. Ini pakai lensa ultrawide-nya atau 0,5. Jadi kalau misalnya saya zoom lagi, dia bisa sangat dekat fokusnya. Dan jarak tangan saya ke kamera itu hanya segini, di mana ini tidak bisa dilakukan oleh lensa utama. Contohnya adalah kalau saya mematikan fitur mode makronya. Tangan saya didekatkan ke sini kayak gini nih, hasilnya blur. Blur sama sekali. Ya, dia udah blur. Jadi jarak fokusnya memang jauh. Nah, minimal segini nih kalau pakai lensa utama. Nah, tapi kalau misalnya saya pakai 0,5, nah lihat ya, ini deket banget segini, tapi masih bisa kelihatan. Dan ternyata untuk lensa ultrawide-nya ini dia memiliki autofocus ya. Ini saya baru tahu sih, karena setelah saya klik-klik kok bisa berubah fokusnya. Ternyata dia punya fitur autofocus ya. Ini lumayan membedakan, perbedaannya cukup jauh ya dengan seri-seri sebelumnya, karena untuk seri sebelumnya itu lensa ultrawide-nya ya udah hanya berfungsi untuk mengambil gambar dengan POV yang lebih luas aja. Nah, apakah hasilnya bagus untuk hasil foto makronya? Oke, sekarang kita coba tes ya. Ini udah pakai settingan auto. Kita tes aja, otomatis saya dekatkan. Nah, ini dia udah berubah. Teman-teman kalau lihat, nah lihat saya nggak ngapa-ngapain tapi lensanya ada gerak sendiri. Nah, berarti dia udah pakai mode makronya. Nah, ini saya dekatkan lagi. Maksimal zoomnya dia hanya di 3, sekian. Kalau misalnya lebih dari itu, dia akan berubah ke lensa utama. Ya, langsung ngeblur ya. Saya turunkan. Nah, hanya di 4,5 kali saja untuk penggunaan lensa ultrawide yang dijadikan mode makro. Nah, sekarang coba kita jepret di zoom yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngezoom banget supaya hasilnya nggak pecah. Ya, seginilah misalnya. Nah, terus ada separasi objek ya, biar kelihatan. Ini terlalu dekat, mungkin segini idealnya. Oke. Nah, apakah hasilnya oke? Ya, standar aja sih. Ya, yang penting ada gitu ya. Tapi unik sih, bisa gitu loh. Jadi, kita bisa punya komposisi gambar yang lebih banyak lagi ya daripada tidak ada mode makro tersebut. Coba saya ganti deh ke ini nih. Ini kan ada, nah ini udah langsung ganti nih. Ada bintik-bintik ini ya. Ini saya dekatkan lagi, bisa sampai segimana. Nah, ini dekat banget nih. Kita coba jepret. Oke, kita lihat hasilnya. Tetap ada processing ya, kayak semacam buat ngalusin gambarnya atau ngilangin noise. Tapi ya tetap noise-nya kelihatan. Kalau misalnya teman-teman klik tanda tanya, ini kan ada tanda tanya nih di sini. Nah, di sini ada banyak sekali contoh karya menggunakan mode makro ini. Tapi saya kok nggak yakin kalau ini dijepret pakai HP Pixel 8 ini ya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini memungkinkan jika teman-teman ada lensa tambahan, bisa pakai apexel gitu ya. Itu kan ada apexel yang punya ring kamera untuk mode makro. Saya juga punya. Nah, lihat ini ya. Ya, setidaknya dia memberikan contoh bahwa HP ini bisa menghasilkan gambar yang sedetail ini gitu ya.
Ya, kurang lebihnya. Kalau ini sih masih memungkinkan kalau menurut saya ya. Ini tinggal komposisi pencahayaan dan juga ngatur supaya objeknya bisa bagus seperti ini. Nah, kalau yang gini-gini masih bisa lah ya. Ini oke. Ya, oke, saya coba mau ambil supaya gambarnya tuh bisa mirip kayak gitu, bisa nggak ya? Nah, ini di lensa mode makronya saya langsung aktifin ini ya. Saya langsung aktifin biar dia akan pindah. Oh, jangan, otomatis aja. Coba bisa nggak? Oke, ini udah berubah lensa utama. Set, nah dia langsung pindah ke lensa makronya. Ini dekat banget nih. Misal begini, ini tanpa saya zoom ya. Jadi 0,5-nya misalnya saya pindah ke 0,9 deh, biar nggak ngezoom banget. Ternyata tetap punya rentang jarak fokus ya. Oke, ini dia. Kita deketin lagi bisa nggak? Saya mau pakai deket yang ekstrim. Bisa ternyata. Cuman ya gambarnya jadi ini ya. Fokus sama nggak fokusnya tuh terpisah antara yang paling depan, tengah, sama yang paling belakang. Oke. Bagus loh. Beneran bagus guys. Ya oke lah, teman-teman bisa berkarya buat kayak water splash gitu ya. Atau embun-embun pagi yang ada di daun-daun gitu bisa nih diambil pakai ini. Oke, itu fitur yang menurut saya, kalau saya nggak salah ingat, di Pixel 8a tuh nggak ada fitur ini. Karena secara spek kamera juga beda ya. Pixel 8a itu masih menggunakan setup di kamera yang sama dengan Pixel 7a. Dengan perbaikan waktu itu saya temukan itu di perekaman videonya yang sudah bisa di Full HD 60 fps dengan gambar yang lebih detail. Nah, apakah mode makro ini bisa untuk video? Ternyata kalau saya pindah ke mode video, di sini tetap bisa aktif teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk mode video. Nah, kerasa ya. Ini tapi gambar blurnya jadi kurang. Cuman kelebihannya adalah, saya gini aja deh. Kelebihannya di sini adalah objeknya bisa sangat dekat. Kita lihat ya, ini jaraknya segini nih. Ini dekat banget loh dengan kamera. Ini lihat. Nah, dia akan langsung berubah atau pindah ke, ini saya rekam ya supaya nanti hasilnya bisa kelihatan di 4K 30 fps. Ya, ini dia. Kalau saya zoom, saya dekatkan lagi, apakah masih bisa? Tetap punya jarak fokus ya, meskipun bisa mode makro, tapi kita harus jaga jarak supaya nggak kehilangan detail. Apakah kalau di 0,5 gambarnya akan lebih detail lagi? Ya juga loh, bagus loh. Oke sih, ini bisa sih, bisa. Nah, misal saya mode makronya saya matiin, kita rekam video. Nah, lihat ya efek bokehnya itu lebih dalam, lebih deep karena dia pakai lensa utama yang mana akan lebih bagus. Tapi pengaruhnya adalah kalau saya dekatkan seperti ini, dia langsung blur nih, objek depan, objek utamanya langsung blur karena jarak fokusnya udah terlalu dekat. Nih, ini padahal baru segini. Tadi kalau yang lensa mode makronya aktifin bisa sampai segini. Ya, jadi teman-teman sesuaikan aja, harus mundur lagi. Nah, kalau ini sih ya bagus lah ya, gambarnya bisa detail banget. Cuman ya nggak bisa mepet banget nih. Paling kita zoom aja 2 kali. Kok malah hasilnya lebih jernih ini ya, zoom 2 kalinya. Daripada mode makro ala-ala tadi. Kita zoom, kalau 4K tuh saya nggak pernah lebih dari 4 kali ya. Ya mentok seginilah, ini aja udah kerasa noise-nya. Atau udah agak pecah pixelnya. Oke, ini oke lah, mantap. Ya, jadi itu teman-teman informasi tambahan buat yang nanyain apa sih bedanya Pixel 8a sama Pixel 8 atau bagus mana Pixel 7 Pro atau Pixel 8. Nah, kan pada bingung biasanya mau ambil 7 Pro, kameranya ada 3 tuh, bonus lensa tele. Tetapi harganya kok nggak beda jauh dengan Pixel 8. Nah, pasti teman-teman bingung, sebaiknya pilih yang mana. Jawaban singkat saya adalah sesuaikan kebutuhan aja. Kalau memang butuh zoom-zoom yang optikal dengan
range di 75 mili ya ambil 7 Pro, karena di sini nggak ada lensa ketiga atau lensa telenya nggak ada ya di Pixel 8. Otomatis kalau pakai zoom digital pasti gambarnya pecah, akan kalah. Tetapi kalau memang butuh, kalau itu nggak butuh dan kalian pengen ngerasain experience baru di bahasa kamera yang lebih baru di Pixel 8 ya wajib beli Pixel 8 gitu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi sesuaikan aja plus minusnya. Kalau saya milihnya gini, yang paling banyak menyesuaikan dengan kebutuhan saya, maka itu yang paling cocok. Meskipun HP yang lain juga keunggulannya nggak lebih buruk daripada yang satunya gitu ya. Semoga video ini memberikan manfaat baru dan insight baru buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.